Oke, nah sekarang kita kenalin dulu ya dari masing-masing. Soalnya kan aku sama Cek Rizkina di sini tuh belum pernah nih ikut happy party secara offline. Ini pertama kalinya. Oke, kenalin aku Cek Brenda yang biasa mentorin kalian. Iya. Ya, aku Cek Brenda. Jadi bukan dunia maya ya, ini dunia nyata. Biasa kan kalian lihatnya aku online. Ini aku Halo semuanya, kalau aku nama aku Christina. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ya oke, aku tim Kinti dan beberapa kali juga sempat mentoring sih, cuman akhir-akhirnya aku agak sibuk jadi nggak sempat, jadi ya udah sekian. Jadi sebelum kita mulai acaranya, kita akan minta Pak Dona untuk membuka kata sambutan. Tepuk tangannya dong. Oke, salam happy semuanya. My choice is masih belum kompak nih, sekali lagi 3, 2, 1. Salam happy. My choice in Jesus Christ I am so happy. Selamat datang kembali buat sobat happy dari happy 1, 2, 3, 4, 5 dan juga tim inti. Kita juga sebenarnya mengundang alumni juga ya, tapi ya, karena pasti ada kesibukan kegiatan yang lain. Mudah-mudahan nanti pada saat happy party yang berikutnya saya punya rencana juga nanti bikin khusus untuk alumni ya, happy party tapi khusus buat alumni. Tapi nanti ya ke depan kita mesti koordinasi dulu. Yang paling penting adalah teman-teman di sini sobat happy, khususnya yang happy 1, 2, 3, 4 dan 5. Sisanya adalah tim inti kan. Oke, ini adalah happy party kita yang keberapa ya? Wah, yang ketiga di sini ya, di tempat ini yang ketiga. Sebelumnya sudah pernah bikin happy party. Ya, selamat datang, tepuk tangan dulu nih buat teman kita yang baru masuk, boleh tepuk tangan dulu. Ini happy 1 nih, namanya Cherry ya. Oke, ada teman yang di belakang kenapa belum masuk? Aku kasih judul TKS teka-teki sulit. Waduh, teka-tekinya sulit ya. Jadi nggak seperti biasanya. Mungkin aku kasih penjelasannya dulu. Nanti setiap grup dikasih kesempatan 10 detik buat menjawab satu soal. Terus kalau misalkan benar, nanti dikasih 150 poin. Tapi kalau salah, dipotong 50.000. 150.000 gitu. Aduh, ada hadiahnya. Asik, ada hadiah. iPhone 14 gitu. Ya. Nomor 1. Satu soal doang itu. Ini contoh, baru contoh. Nanti ada 10. Alat musik yang digesek. Piano. Jawabannya adalah Bunyi. Ayo lo. Cewek selalu mengharapkan cowok yang Cewek selalu mengharapkan cowok yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 huruf tuh. Jawabannya adalah Kami tidak pernah menyerah. perhatian. Enggak. Wah, bener. Wih, bener lagi loh. Luar biasa loh. Keren. Wah, pengalaman nih kayaknya nih, pengalaman ini. hewan yang jalannya lambat. Contohnya adalah Hewan yang jalannya lambat contohnya adalah 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Serigala. Hewan yang jalannya lambat. Wih, bener. Kok bisa serigala? Serigala kalau jalan lambat, kalau lari cepat. Oh, gitu maksudnya. Kalau kura-kura jalan sangat lambat. Oh, gitu. Yang mana? Kotak berapa? Kelompok 1, ayo mana? Mana 1? Ini ya? Ini kelompok 1, silakan pilih. Mau kotak mana? Nomornya? 4. 4, oke. Mendatar atau menurun? Mendatar atau menurun? Turun. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 1, 2. Silakan jawab pertanyaan yang sama ya. 1 tambah 1 sama dengan? Nggak mungkin 2. Bener.
kirain pertanyaannya jawabannya menjebak. Ternyata kali ini jawabannya benar, Matthew. Nomornya sudah hilang, sisa kenangannya doang sih. Tadi kan mungkin kalian ya jangan berkecil hati dulu kalau misalnya belum menahan. Kita masih ada souvenir yang mau kita bagiin, tapi souvenir ini nggak semuanya bisa dapat. Jadi kita undian, terus nanti ya. Tadi udah dapat nomornya masih yang tadi ada dapat nomornya masing-masing pas pesen makanan. Nomor undian. Nah. Tadi ada yang dapat nomornya pas pesen makan. Nomornya sudah hilang, sisa kenangannya doang sih. Nomornya sudah hilang, sisa kenangannya doang sih. Sulit. Tahu nih ya, siapa nih yang dapat nih? Jeng. Pak Donald. Nomor 22. Siapa tuh? Siapa yang dapat? Kenapa itu? Sakit banget. Benar, masih ada satu lagi. Samantha. Nomor berapa? 13. 13. Oh iya benar. Iya, William, selamat. Ada belas. Oke, saya Beda. Gimana? Klasik, ganggu banget ini. Maaf. Useless. Satu, dua, tiga. Di sini kita bakal presentasiin kalau misalkan kalian masuk tim inti tuh apa aja yang bakal kalian lakuin gitu. Sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi kalian ya dengerin aja sambil makan juga nggak apa-apa dengerinnya. Kalau teman-teman yang pengen belajar musik nih atau yang udah dari nol banget, nah kita bisa ajarin kepada kasih paham. kasih paham. Luar biasa, kasih Oke, ya jadi yang tadi udah disampaikan Ko Derek untuk Happy Musik ini sebenarnya lebih ke arah happy study musik. Jadi buat siapapun yang mau belajar tentang musik, boleh langsung bilang ke aku atau bilang ke Ko Derek. Nah, jadi kadang ada beberapa yang emang minta buat ketemuan secara offline. Kayak Brian contohnya nih kemarin, dia udah 2 minggu terakhir minta Happy Musik secara online. Jadi langsung ke rumah aku yang ngajarin. Wow, luar Nah, atau biasa. kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, itu silakan banget. Terus nanti bisa buat happy party main kayak tadi itu ada Brandon sama Brian Marvin. Iya. Ya, thank you buat kalian. Mungkin next time ada juga yang mau beraniin diri buat tampil di happy party, ambil happy musik ya dengan senang hati kok. Oke? Apalagi udah jurusan musik juga. Kenapa? Iya.
makin tajam ya. Ya, jadi meskipun ada yang mungkin aku mau belajar main musik dari nol, ya udah nggak apa-apa, silakan ya. Boleh langsung nanti chat ke aku atau chat ke Derry. Oke, sekian. Oke, thank you. Yang gue dari PIC Happy Trip. Ya. Jadi kalau Happy Trip ini belum ada jalan ya sekali ya. Baru rencana doang. Kalau rencananya ini setahun sekali. Bisa jadi kita keluar kota atau nggak di Jakarta jalan-jalannya. Kalau buat rencananya sih tahun ini akan buka aja ya. Lagi dibikin proposalnya. Jadi kan tadi kayak Brenda udah bilang ya, kalau misalkan kalian udah lulus sampai tahap kelima, kalian bisa milih mau jadi tim inti atau enggak. Nah, salah satu project dari Happy Com itu ada Happy Party. Happy Party ini yang kalian lagi datengin sekarang. Nah, sejauh ini untuk offline itu udah 3 kali. Yang pertama pas Natal. Siapa yang datang? Happy Party pas Natal. Siapa yang datang? Seru nggak? Seru banget sih. Benar, soalnya tadi kita Terus yang kedua itu pas Easter. Siapa yang datang Happy Party pas Easter? Mungkin datang semua deh. Ada nggak ada si Kokol merah. Happy Party Easter. Nah, terus yang ketiga itu sekarang. Ya, jadi ada yang namanya Happy Party. Happy Party ini tuh buat apa sih? Supaya kita bisa sharing satu sama lain. Ya, dari setiap tingkat happy bisa ketemu. Terus juga karena kalian udah naik ke tingkat berikutnya, ini yang dirayain. Nah, untuk nanti kalian tuh udah Suruh nemenin cewek orang pacaran. ada games bisa seru-seruan. Ya. Gue disuruh temenin dia pacaran. Dan juga Happy Party ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk kalian mengembangkan talenta kalian, mengembangkan kreativitas, ya. Nah, jadi makanya kalau misalkan kayak tadi ada yang mau maju buat nampilin apa, nggak usah nyanyi atau main musik, entah mungkin ada yang mau dance, entah mungkin ada yang mau ngasih sesuatu, itu boleh ya. Nah, Namanya aku Brian Manuasian, selaku PIC buat Happy Media. Jadi ini di Happy Media ini kita tujuannya buat ngedokumentasiin misalnya kayak acara-acara kayak gini, misalnya ada Happy Party ya, kalau misalnya mau buat Happy Trip ya moga-moga ada. Kita tugasnya bakal buat dokumentasiin sama nanti kita juga bakal butuh buat upload nanti buat IG, dan semoga bisa dilihat dari IG dan semoga berharap aja bisa menjangkau orang-orang dari Happy Com untuk masuk dalam Happy Com ini. Sekian dan terima kasih. Oke. Mungkin di sini semua pasti udah pada ikut lah ya. Grup itu nggak cuma kalian doang yang pernah ikutin, kita semua tim inti juga pernah ikut grouping dari Happy 1 sampai 5 kita ikutin. Terus seingat aku ya, Pak Donald tuh harusnya udah kasih tau kalian aturan. Kalau misalkan kalian udah lebih dari 2 kali bolos, kalian tuh bakal ngulang lagi dari Happy 1. Siapa ya? Siapa ya? Aduh. Siapa ya? Aduh. Ngulang lagi bersedia loh, gitu. Luar biasa loh. Iya, bisa dilihat nih, Farah dan Brand, dan katanya mereka ini sebenarnya udah lulus sampai Happy 5, tapi mereka milih buat ngulang lagi. Iya. Bukan sih. Jadi ya Happy Party itu bukan cuma buat ngerayain ada yang masuk pendatang baru ke Happy Com, tapi buat juga ngerayain kalian yang bakal naik ke tingkat selanjutnya. Jadi ya e-sport ini itu salah satu proyek yang udah dijalanin sama bagian dari Happy Sport ya. Di Happy Sport itu ada aku sama ada Jason. Oke. Boleh dijelasin? Jason, e-sport itu apa? Oke, jadi di Happy Sport ini sebenarnya di mana tempat kita buat bisa olahraga ya. Olahraga tuh kalian bisa datang aja tanpa perlu mikirin bayaran. Tahun lalu itu kita e-sportnya Game Mobile Legends. Ada yang pernah ikut gak di sini? Yang ikut e-sportnya siapa yo? Itu baru sekali kita. Iya baru sekali di kelas sana. Ya Oh, kalian kalau sekarang misalkan ada ide buat tetap ya pokoknya berhubungan sama sport ini kayak tadi e-sport tuh sebenarnya pasti kalian mikirnya main game gak ada hubungan sama olahraga, tapi ternyata bisa juga dihubungin sama sport. Ya, Happy Study sebenarnya mungkin kayak yang grouping gitu itu termasuk dalam Happy Study ya. Tapi sebelumnya juga aku ada ngisi Happy Study misal kayak les-lesan. Tapi kalau kalian misal mau tanya tentang akademik atau mungkin ada yang bahasa Jerman juga bisa tanya aku. Kalau aku nggak ngerti. Ya mungkin itu aja. Thank you. Jadi sekarang ini kalau tadi kan udah sports,
Study, Happy Party. Nah sekarang ini ada Happy Charity. Ya, halo semua. Jadi saya sebagai PIC di Happy Charity. Mungkin sebelum lebih lanjut kita boleh lihat video ini. Suaranya mungkin tidak terlalu kencang ya, tapi nanti diusahakan supaya kedengaran. Kali jodoh. Kali jodoh yang dulunya tervokalisasi, yang sudah diperbarui sekarang. Nah, ini tempatnya cukup dalam. Kenapa kita pilih di sini? Karena kita ingin memberi sebuah pengalaman baru di Happy Charity. Kalau di Jakarta itu tempatnya bukan yang enak-enak doang loh, bukan yang bagus-bagus doang, tapi ada tempat yang kategorinya lumayan kumuh dan juga tertinggal. Nah, di sekolah ini muat beberapa murid. Nah, ini sampai masuk ke sekolahnya aja tuh harus hidup. Nah, itu ini melewati kolong jembatan tol. Nah, kenapa kita di sini juga banyak murid yang tidak mempunyai NIK atau nomor induk kependudukan, itu kan penting kalau misalkan kita sebagai WNI. Nah, bagi yang mereka tidak terdaftar di NIK tersebut, jadi ada bisa ke sekolah ini. Jadi namanya Bapak Andiat yang selaku pengelola itu beliau yang merintis sekolah tersebut. Nah, ini dari murid-muridnya kita menyelenggarakan acara, melakukan games, makan bareng. Ini kita berdiri pun aja susah karena ngetok kepalanya sama kolom jembatan atapnya itu. Nah, ini bagian dari acaranya. Ini yang panggil selaku perintis. Mungkin memang di situ nggak ada saya ya, karena waktu itu lagi dinas di luar kota. Tapi di kesempatan berikutnya mungkin saya yang selaku PIC berusaha semaksimal mungkin untuk ikut ambil dalam acara. Jadi selanjutnya ada pembagian hadiah buat games tadi. Ya, Siapa pemenangnya? boleh diumumin please. Iya. Satu. Paling juara dengan nilai 450. Woi. Drum roll. Drum roll. Iya. Ini sudah drum roll tuh, lagi drum roll. Kelompok 3. Kelompok kita. Woi. Maju dong, maju. Juara utama kita. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Siap.
ya. Ini saya penasaran nih ya, kalau ada teman-teman di sini mau nanya ke Calvin atau nanya ke Bapak boleh ya, tentang pengalaman pribadi Calvin ini loh ya. Mungkin ada yang nggak tahu ya, Calvin ini dokter sekarang ya, sudah lulus kedokteran. Tepuk tangan dulu dong. Ya, lanjut lagi loh, mau spesialis loh, tepuk tangan dong. Oke, lanjut lagi mau spesialis. Satu yang mau saya tanya nih ya Calvin ya, nanti juga Calvin boleh balik tanya juga nggak apa-apa ke Bapak ya. Tadi ada kalimat yang menarik ya, bagaimana bisa Calvin meyakini bahwa Tuhan memilih kamu gitu. Karena tadi quotes-nya adalah bukan saya memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Bagaimana Calvin bisa meyakini hal itu? Karena nggak gampang orang punya keyakinan seperti itu. Ya, ini yang membedakan teman-temannya di dalam Yesus Kristus dengan agama. Ini teman-teman, saya mau coba menjelaskan sedikit ya. Yesus bukan pendiri agama. Yesus adalah pendiri iman. Dia pendiri iman, bukan pendiri agama. Orang yang beragama dengan beriman dua hal yang berbeda. Ya, berbeda sekali. Kenapa? Karena ada banyak teman-teman di sini. Kalian sekarang karena anak remaja muda, sebagian besar kalian sekolah Kristen, sebagian besar kalian orang tuanya Kristen, sebagian besar kalian juga sudah punya gereja. Tapi please coba renungkan. Coba kita lihat ya. Kalian yang beragama Kristen, apakah memang betul-betul hidup kalian mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh dekat sama Tuhan? Apakah benar-benar kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Atau mungkin ada dosa-dosa, ada pelanggaran-pelanggaran, ada kewajiban-kewajiban agama yang kita tidak jalankan? Nah, ini kan jadi masalah ya. Kalian mungkin juga punya pengalaman nih, teman sama-sama Kristen tapi mulutnya masih kotor. Kalian punya teman Kristen tapi pacarannya nggak benar. Kalian punya teman Kristen tapi di sekolah masih nyontek. Kalian punya teman Kristen tapi sama orang tua ribut berantem. Kalian punya teman Kristen tapi musuh-musuhan, benci-bencian satu dengan yang lain. Tapi ke gereja. Nah, yang kayak gini namanya orang beragama saja, tidak beriman. Kalau memang beriman pasti beda. Ya, perilakunya beda. Mulai di sini jelas ya teman-teman ya. Ini yang dibedakan. Bukan berarti agama itu jelek. Agama itu baik. Ya, tetapi di atas agama ada yang lebih tinggi lagi, orang beriman. Nah, Yesus itu pendiri iman. Ya, makanya nggak sembarangan orang bisa percaya Yesus. Orang boleh punya agama, tapi belum tentu percaya Yesus. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena untuk punya iman itu nggak gampang. Kalau kita mengutip kisah Alkitab, ada orang Farisi, ahli Taurat. Orang Farisi itu adalah jabatan tertinggi dalam agama Yahudi. Imam itu pemimpin tertinggi agama Yahudi. Jadi secara keagamaan mereka hebat sekali, nomor satu. Tapi mereka benci Yesus. Tuh, kok bisa orang beragama tingkatnya udah level tinggi benci sama Yesus? Coba pikir, kenapa bisa? Nah, sementara ada orang yang berdosa. Ya, ada orang yang berdosa, bukan pemimpin agama, nggak pernah ke gereja, nggak pernah pelayanan, nggak pernah nginjek kakinya ke bait Allah, nggak pernah buka kitab suci, nggak pernah berdoa. Tapi orang ini bisa percaya Yesus. Tuh, misteri ya, misteri ya. Harusnya secara logika yang beragama, kan agama ngajarin kebaikan, agama ngajarin tata tertib, agama ngajarin keteraturan, agama ngajarin kita itu hidup lurus, hidup tidak menyimpang ke kanan ke kiri kan. Hidup mengasihi, tidak saling membenci. Tapi faktanya ahli Taurat, imam besar, orang Farisi benci sama Yesus. Bahkan mereka merencanakan pembunuhan untuk Yesus atas nama agama. Sementara orang berdosa, mereka justru respect sama Yesus. Respect sama Yesus. Gak ada niat bunuh Yesus, malah mereka merasa bersyukur dan berterima kasih ketemu sama Yesus. Itu iman. Halo, bisa mengerti sampai sini teman-teman ya? Nah, makanya tadi Calvin mengatakan bahwa saya yakin bahwa Tuhan pilih saya. Bagaimana bisa punya keyakinan seperti itu? Iya, menjawab itu balik lagi ke cerita saya yang tadi, di mana poin pertama adalah saat saya mendekati orang tersebut, lama-kelamaan itu rasa sukanya pudar. Rasa sukanya pudar. Oke. Tapi malah beralih rasa sukanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kok diri saya menjadi lebih sombong ya. Saya jadi membanding-bandingkan dengan lebih apa ya? Kalau ini jelek nih, kalau ini harusnya nggak pantas dilakukan gitu.
For your information, saya juga latar belakangnya juga bandel sebenarnya. Wih, bandel ya? Apa hubungannya nih? Cerita kebandelan ini maksudnya tujuannya? Maksudnya adalah bagi saya pribadi itu merupakan suatu batu loncatan yang besar, sangat-sangat besar. Ketika bayangin aja kalian selama hidup 17 tahun hanya dirubah dalam satu momen, satu ketika saja, satu peristiwa itu semua berubah. Dan dulu saya yang punya banyak sekali teman bandel dan itu semua hilang. Wah. Dan Hilang maksudnya apa? Hilang? Jauh-jauh. Jadi karena saya mungkin sudah tidak seasik dulu. Iya. Dan yang bandel-bandel nggak mau ngajak kamu lah ya. Betul. Tapi nggak asik ngajak kamu kalau mau soalnya. Oke. Jadinya ya saya ditinggalkan. Dan balik lagi, kalau misalkan saya yang memilih Tuhan, pasti saya ada rasa sombong. Yes. Dan rasa saya, karena saya memilih Tuhan, jadi saya juga bisa loh memilih orang lain. Maksudnya mengambil hatinya mereka lagi yang benar-benar lagi. Dan saya juga bisa balik lagi ke Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memilih saya, jadinya ya saya sudah dikekang dan sudah tidak boleh mana-mana lagi. Maksudnya dalam artian yang baik ya. Jadinya karena tubuh ini, karena Tuhan yang memilih saya dan tubuh ini adalah milik Tuhan. Jadi saya sudah nggak bisa gimana lagi. Tapi kalau misalkan saya yang memilih Tuhan, seenak-enaknya saya aja. Saya mau milih Tuhan kek, mau milih teman saya kek, mau milih pacar saya. Karena bosnya kita ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan ini keren banget. Ini dalam banget loh teman-teman. Mudah-mudahan kalian nangkap loh. Ini nggak gampang loh. Ini dalam sekali. Serius. Jadi saya simpulkan ya dari apa yang diceritakan Calvin ada 3 tanda kalau memang kita sudah dipilih Tuhan. Coba cek diri kalian. 3 tanda ini ada sama kalian nggak? Kalau belum ada, maka bisa dipastikan kamu hanya punya agama, nggak punya iman. Maaf nih. Coba cek. Nih, ini Calvin pengalaman pribadi. Ya. Jadi kalau kalian memilih Tuhan, sudah jelas kamu bosnya. Suka-suka kamu makanya. Orang kalau udah milih Tuhan ya kita bosnya. Tadi Calvin ada kata mengekang, kita dikekang, artinya kita kayak seolah-olah tuh dipagari, dibatasi. Kita mau bikin dosa terbatas, tapi kita nggak ngambek, kita nggak marah, gitu. Biasanya kita kalau dilarang orang tua, aturan makin dilarang makin gimana teman-teman? Semakin dilarang semakin dibuat. Itu tanda bahwa kita bukan orang yang beriman atau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu kita tandanya hanya orang yang beragama saja. Jelas sampai sini teman-teman? Ini yang pertama nih, coba cek nih. Ya, kalian tahu itu tidak boleh, kalian tahu itu dosa, kalian tahu itu melanggar, labrak. Nah, atau kalian mulai bahasa kita di komunitas namanya tos dengan Tuhan. Tos dengan Tuhan, bukan adu jotos sama Tuhan. Kita tos sama Tuhan, setuju. Apa yang Tuhan tidak suka, saya juga tidak suka. Apa yang Tuhan suka, saya juga suka. Apa yang Tuhan benci, saya benci. Apa yang Tuhan suka, saya suka. Itu orang beriman. Coba ikutin quotes ini sama-sama teman-teman. Apa yang Tuhan suka, saya juga suka. Apa yang Tuhan benci, saya juga benci. Nah, itu namanya tos. Jangan dibalik. Apa yang Tuhan suka, saya benci. Apa yang Tuhan benci, saya malah suka. Halo? Apa yang Tuhan suka, saya benci. Apa yang Tuhan benci, saya suka. Itu artinya apa? Kamu nggak tos. Sama teman-teman di Happy Community. Kamu dengan Bapak, kamu dengan tim inti, termasuk semuanya. Ya, Happy Community, apa yang Happy Com suka, kamu suka juga. Artinya gini, kegiatan, acara, agenda Happy Com, kamu juga ikut. Jangan dibalik. Giliran bukan kegiatan Happy Com, kamu malah ikutin. Giliran yang Happy Com malah kamu nggak ikutin. Nah, kira-kira gitu. Kenapa nggak sampai sini? Kalau itu namanya nggak tos, sama dengan sekolah. Giliran pelajaran sekolah nggak dipelajari. Giliran yang bukan materi sekolah malah kamu pelajari. Itu namanya nggak tos, gitu loh. Ya, itu satu. Yang kedua teman-teman, tadi Calvin mengatakan, mudah-mudahan kalian juga tadi mendengar yang sama. Ini kita sama-sama dengar ya, termasuk saya. Yang kedua adalah cinta dia sama cewek yang tadi dia suka pudar lama-lama. Lalu tiba-tiba dia cintanya beralih kepada Tuhan.
Ini keren banget loh. Keren banget. Calvin dalam posisi dia sedang suka sama cewek, ceweknya nggak suka sama dia nih, atau saya nggak tahu, karena Calvin nggak tahu pernah nembak atau belum. Tadi belum ada, nanti mudah-mudahan kalian nanya. Setelah kesempatan kalian nanya ya. Saya nggak tahu ini pernah nembak duluan atau cuma masih di dalam hati. Kan kita nggak tahu ya, karena belum cerita tuh tadi. Tapi intinya adalah wanita ini kesannya yang saya tangkap adalah dia masih belum kasih kode, masih belum buka pintu hati untuk Calvin. Ditolak saja, dalam tanda kutip yang tolaknya, masih dalam posisi gini aja nih, dia bisa cinta sama Tuhan. Wah, itu gak gampang. Banyak orang udah jadian, sama-sama seiman Calvin, sama-sama Kristen, tapi cinta sama Tuhannya makin pudar. Betul nggak? Yang lebih parah lagi, pacaran dengan tidak seiman, lebih pudar lagi sampai tinggalkan Yesus demi pacar. Ini kebalikannya nih. Belum jadian apa-apa, walaupun kondisi gitu cinta sama Yesusnya makin kenceng. Keren ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau jadian beneran nih, beneran masih lihat hukum apa enggak, saya nggak tahu. Kalau misalnya Calvin jadian nih sama dia nih, dia makin cinta sama Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang terjadi Tuhan izinkan lewat peristiwa inilah Tuhan pilih Calvin sehingga dia mencintai Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang saya simpulkan teman-teman adalah dulu dia sebelum kenal Yesus dia sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa dirinya bahwa dia yang paling sudah benar, dia hidupnya paling bagus. Boleh dikatakan agamanya agama yang paling hebat dari agama yang lain. Jadi dia suka banding-bandingkan dan suka merasa bahwa dia yang paling sudah bagus. Ciri-ciri tiga ini kalau nggak ada dalam diri kalian, hati-hati ya. Satu, cintamu makin pudar atau makin bersinar. Satu. Yang kedua, kamu makin tos nggak dengan Tuhan. Kalau Tuhan suka, kamu juga suka. Kalau Tuhan benci, kamu juga benci. Yang ketiga, kamu makin sombong atau makin rendah hati. Kamu makin bisa menerima orang lain apa adanya, atau kita menerima orang lain karena ada apanya. Oke, ini tiga yang saya simpulkan dari kesaksian dari Calvin untuk kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan dan kita orang yang beriman bukan cuma secara agama. Yang mengerti, yang paham maksudnya boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, itu saja Calvin ya. Kita buka ruang ya karena waktu kita terbatas. Kita hanya punya waktu kurang lebih 5 menit lagi. Saya kasih kesempatan buat sebelah sini. 2 orang bertanya, cowok cewek. Di sini juga sama, cowok cewek. Kita batasi pertanyaannya ya. Silakan. Oh, Brenda langsung nanya loh. Ini bahaya loh. Ini pertanyaan orang yang jadi deketan banget. Ini pertanyaannya beda ini ya. Silakan Brenda, mau nanya langsung silakan. Kamu sekarang masih kontekan nggak sama yang Cece mantan doi itu? Masih kontak-kontakan nggak? Masih ada tip kontak atau udah lost kontak? Kenapa nanya itu, Brenda? Apa masalahnya, Brenda? Oh, tanya. Oh. Udah om ini. Udah om belum om, masih muda kok. Yang om bapak. Silakan. Ya. Sekarang boleh dulu di terakhir di Oh. Konsultasi COVID Pak. Dia yang nelfon kamu atau kamu yang nanya-nanya dia? Dia yang kontak saya. Cie, kontak lagi, Brand. Mulai dari lagi, Brand. Pura-pura nanya COVID ya. Tapi udah kontak itu aja. Oh udah. Itu udah 1 tahun yang lalu artinya pada saat COVID atau sebelum yang terdekat itu? Awal. Jadi lumayan, lost kontaknya lumayan lama loh, Brand. Tahun lalu soalnya kontaknya pada saat COVID. Ih, Brenda ketawanya begitu loh, Brenda. Kayaknya seneng banget dia. Oke, 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk Brenda. Yang cowok 1 orang boleh. Iya, Matthew nanya akhirnya. Terima kasih, kamu wakil laki-laki ya. Next, tanya apa? Dari awal tuh memang tujuannya udah mau jadi dokter atau ini pertanyaan agak beda dokter. Dari awal tuh udah memutuskan jadi dokter atau sebelumnya sudah ada cita-cita yang lain gitu ya? Gimana? Jawab. Ya. Jawab profesi berarti ya? Ya, ini profesi. Dulu sempat ada 3 pilihan. 4 sorry. 4. Dulu dari zaman SD tapi kalau zaman SD ya enggak. Memang dari zaman
SD awal kelas 1 itu. Serius, kamu SD sudah punya mimpi, mau cita-cita? Udah. Wah keren ini, luar biasa. Ini coba kalau ditanya ya, sekarang ini bakal bentuk cita-citanya apa loh? Tapi kan yang gitu Pak, kalau misalnya ditanya sama guru, cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Oh gitu, dan memang dokter waktu SD? Bilang SD dokter. Oke, dokter. Terus apa lagi? Dua? Kedua tentara. Tentara. Tiga? Ketiga itu pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Empat? Chef atau enggak? Chef. Oke. Seperti itu Matthew jawabannya. Jadi ada 4 cita-citanya. Ada mau nyambung lagi pertanyaannya atau penasaran? Kenapa akhirnya pilih dokter gitu? Dari 4 ini? Oh gitu. Kenapa akhirnya dari 4 ini larinya ke dokter? Kenapa nggak jadi tentara? Dulu saya punya satu dokter langganan. Dokter langganan. Dokter Justus tuh. Oh dokter Justus. Tapi dulu tuh yang berobat di Taman Surya sana ya, waktu dia buka praktek situ. Iya, masih jadul, masih lama. Nah, apa yang menariknya? Dan ini pengalaman dia, gara-gara dia ya? Gara-gara beliau juga, saya lihat kok rame pasiennya, terus duduk doang, enak cuma nulis-nulis, terus cuma tek. Benar-benar. 100.000 ya. Itu dari yang jadi dokter ya. Oh, terus saya pikir enak juga ya jadi dokter ya. Nah, terus lama-lama tapi ini waktu SSD, SMP atau SMA mikirnya kayak SD gitu? akhir. Ini mikirnya kayak gitu waktu SD? SD akhir, karena udah mulai kenal duit. Oh, udah mulai kenal duit. Ya. Terus SMP, SMA berubah nggak cara berpikirnya? Masih sama nggak enaknya di dokter karena faktor itu? Saya lebih didukung sama teman-teman sih. Walaupun dari SMP, SMA saya nggak punya basic apa-apa tentang kedokteran, tapi kalau misalkan teman-teman ada satu sakit atau apa, pasti nanya sama saya. Oh. Dan mereka kalau misalkan ada tindakan-tindakan yang kecil pasti manggil saya. Oke. Karena waktu itu kan dulu ya zaman-zaman dia bandel kan, mabok lah, apa gitu kan, jadinya. Dari situ aja udah nanya kamu ya kalau ada Udah, apa-apa iya. masih SMA itu ya? Walaupun saya cuma bilang saya cuma cita-cita jadi dokter, belum jadi dokter saya bilang. Udah, apain aja terserah. Katanya ya udah gitu. Berdasarkan ya baca-baca ada, tapi kan itu bukan yang ilmu pasti. Ya penanganan pertama ada. Oke, terjawab ya Matthew, Jonathan? Halo? Yang nanya. Terjawab? Oke, tepuk tangan dong buat kelompok ini, bagus, juara. Jadi Bapak berharap teman-teman, ini kita punya Happycom. Salah satu yang unik dari Happycom ini adalah ya, kalian boleh bertanya tentang apa saja. Ya, sama Bapak boleh. Urusan pribadi nanya, boleh silakan. Ini kalian nanya urusan pribadi dari hal masalah keimanan, keagamaan, nanya soal masalah pacaran, masalah jatuh cinta. Kalian banyak sekali sharing masalah tentang waktu dia kuliah juga ada nanya. Gitu. Ada banyak pertanyaan. Ya Bapak berharap teman-teman di sini jangan main hakim sendiri atau kalian main jalan sendiri. Untuk itulah kita ada di sini. Ada senior-senior kalian, ada Calvin. Yang di tim ini saya anggap senior ya, tapi yang lebih senior dari kalian adalah ada Maria, ada Brenda. Itu senior-senior kalian tuh. Ada Christina. Kalau yang cewek mau ngobrol sama cewek, silakan. Ya saya percaya penuh sama mereka. Saya pasti mereka nggak bakal nasihatin kamu untuk hal yang aneh-aneh. Ya, saya jamin 100%. Pasti mereka akan kasih nasihat yang baik sama kalian. Kalau ada gokil-gokilnya ya itu masih lumrah lah gokil-gokilnya. Tapi nggak mungkin nyaranin kamu yang nggak benar gitu ya. Di sini ada Derek juga nih. Ini bisa juga nih kamu tanya nih. Ya ada Derek, ada Jason juga. Itu tim inti nih. Ini yang senior-senior ya. Terus siapa lagi ya? Ada Maria, Beda, Christina, Jason, Brian. Ada Brian. Ada Brian. Nah, itu Koko kamu. Yang kayak artis Korea dari artis Korea kan? Boleh nanya silakan. Nah, boleh sama Bapak. Silakan pilih. Ada Ci Evi ya. Ci Evi juga boleh tanya. Ini tim inti mau nanya pelajaran boleh. Kalau matematika tuh ahlinya tuh Jason matematika. Ya. Tuh, bahasa tuh, masalah Mandarin mau tanya bahasa Mandarin udah Brenda tuh, sekarang lagi menguasai bahasa Mandarin tuh. Jason malah bahasa Jerman sekarang tuh. Mau tanya tentang finansial bisnis tuh, Brian tuh. Ya, Maria tuh mau nanya musik, nanya sama dia tuh pakarnya tuh musik. Ya, ini entrepreneur kita nih sekarang nih ya. Sekarang malah beralih ke bahasa ya. Mandarin. Nah, ini sekarang boleh tanya tuh. Kalian ada pelajaran di sekolah yang kesulitan apa silakan nanya. Ya, Calvin ya dari dokter. Ya, kalian kalau mau nanya soal sakit lagi buat apa, silakan nanya. Boleh konsultasi ya, Calvin ya. Begitu teman-teman ya. Itu yang penting dalam komunitas kita.
Jangan diam, saling percaya coba. Ya, kalau enggak kalian sama-sama teman sesama grup happy 1. Ini sahabat kamu, grup happy 2, 3, 4, 5 itu sahabat kamu teman-teman. Jangan kamu lebih dekat sama teman kamu di luar daripada sama teman kamu di komunitas. Jangan, kebalik itu namanya kamu nggak tos. Oke? Jelas sampai sini teman-teman? Ya. Dari terakhir. Silakan nanya. Oke, pasti gue mau simpulin ya. Tadi kan bahkan dari podcast tadi itu kan kayak gue udah simpulin kalau ini tuh berhubungan dengan dewasa mental. Oke. Nah, gue mau nanya ke bapak. Ya. Apa ya, kayak kalau dewasa mental itu kan kayak kita kan cara berpikirnya kan udah matang kan? Iya. Nah, itu kadang apa ya? Kita tuh kalau misalnya apa ya, kayak mau naksir cewek, tapi ujungnya kayak di PHP. Nah, di PHP. Nah, sekarang gue mau naik ke bapak sih. Gimana sih tips gimana agar menemukan sejati kita? Biar nggak di PHP atau jadi tahu ini bawahnya pacaran jodoh kita gitu ya. Soalnya bukan hanya dewasa mental sih. Soalnya kan saya minggu lalu kan di gereja kan juga bahas seksual holiness. Nah itu mungkin bakal hubung tuh. Ada pasti. Iya, pasti ada hubungannya. Itu gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya sih karena dari ini tim inti, sebenarnya kita sudah pernah bahas tema ini di happy berapa? Di happy berapa? Yang tentang relationship. Happy 3. Mana yang relationship sini happy 3? Happy 3 mana happy 3 ada di sini? Happy 3. Yang happy 3 mana? Cukup angkat tangan aja. Yang happy 3. Nah, ini hati berada nih. Di happy 3 itu kita bahas soal masalah relationship. Mulai dari bagaimana bangun relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama terbagi dengan relasi dengan teman, ya, dengan orang di atas kita, sesama kita di bawah kita. Lalu yang terakhir kita relasi dengan seseorang yang kita suka. Kita tahu jodoh kita siapa. Ya, ada 5 tanda yang sebetulnya ya yang kita mau bahas tuh dari. Tapi saya nggak mau bahas semuanya karena waktu ya. Ini ada lupa nih kayaknya nih ya. Ada 5 tandanya untuk kamu tahu. Tapi satu hal yang pasti untuk kamu bisa tahu bahwa ini adalah supaya kamu jangan di PHP. Dulu saya juga sama nih. Saya mau cerita pengalaman saya. Dulu istri saya sekarang ini yang terakhir. Sebelumnya ada cewek-cewek yang main. Ya, dan kabar baiknya adalah saya nggak pernah nembak cewek duluan. Hanya 2 wanita yang saya nembak duluan. Hanya 2 wanita. Yang satu saya pernah nembak dia, akhirnya saya ditikung sama teman baik saya sendiri. Itu pengalaman pahit karena saya dikhianati sama teman baik saya. Padahal saya suka sama dia. Nah, yang terakhir istri saya sekarang. Itu yang saya nembak. Yang lain cewek yang nembak saya. Wanita yang suka sama saya. Tapi saya tidak mengerti tentang cinta yang benar, akhirnya nggak lanjut, putus gampang banget. Saya hanya memanfaatkan mereka aja. Jadi apa yang saya tabur saya tuang. Saya pernah nyakitin wanita, saya akhirnya disakiti oleh wanita. Itu hukum tabur tuang. Makanya jangan main-main ya kalian ya sama wanita, sama pria ya. Kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka boleh. Yang penting komitmen. Ya jangan main-main. Pasti nanti suatu saat kamu akan tuai apa yang kamu tabur. Saya ngalamin itu. Ya. Satu hal deh, ya kamu harus tahu. Pastikan orang yang kamu sukai itu benar-benar adalah orang yang cinta sama Tuhan. Itu saja. Dari mana kamu tahu dia cinta sama Tuhan? Yang tadi 3 tanda tadi itu, dia benar-benar orang yang beriman. Ada orang kita harus lihat. Oh, yang penting kan setuju. Kalian tahu nggak kenapa kita diajarin carilah pasangan yang seiman, bukan seagama, seiman. Oh, kalau gitu berarti beda agama. Boleh jadi dong seiman. Oh, belum tentu. Yang seagama aja belum tentu seiman, apalagi yang tidak seagama udah pasti tak seiman. Nah, harus kamu cek imannya. Nah, tadi kita sudah bahas dari dia di sini ya 3 tanda tadi. Coba lihat cewek kamu, makin pudar sama Tuhannya atau makin bersinar dengan Tuhan. Lihat aktivitas kegiatan dia, lihat sosial media dia, lihat aktivitas dia. Lihat kalau ngobrol sama dia lebih banyak hal dia mengingatkan kamu tentang Tuhan atau tidak. Yang kedua, coba lihat, ini orang labrak aturan nggak? Ya, atau dia punya pagar, dia punya rem. Kalau diajak yang aneh-aneh, diajak apa, dia bisa nasihatin kita, dia bisa tegur kita, atau dia malah bisa membatasi diri. Sorry, saya nggak mau kalau kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Nah, dia bisa mampu, atau dia jebol, remnya nggak ada. Ya, mau diapain juga sama cowok, suka-suka aja, dia terima aja. Diajak kemana aja, dia hayu aja. Dia nggak ada pagar, nggak ada remnya. Oh, itu bahaya.
Ya, dan yang ketiga, dia sombong nggak jadi wanita atau jadi pria sombong? Angkuh nggak dia? Kalau dikasih tahu, dinasihatin, mau denger nggak? Nah, itu aja. Kalau itu yang kamu lakukan, saya percaya kamu nggak akan di-PHP sama cewek, nggak akan di-PHP sama cowok. Kalian akan bisa pasangan yang kuat. Oke? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Thank you Calvin, tepuk tangan sekali lagi buat Calvin. Luar biasa loh, ini saya aja baru dengar loh dia cerita loh ya kan, baru di sini loh dengar cerita dia. Sepanjang ini pernah sharing, tapi kali ini ceritanya dalam banget. Saya senang sekali, kemajuannya bagus, pengalamannya makin dalam, ya, dewasa mentalnya makin bagus. Saya harap teman-teman di Epicom, kalian juga lama-lama mengikuti jejak Calvin, makin dalam dewasa mental kalian. Itu saja dari kami berdua. Kami. Tapi sebelum kita tutup acaranya ya kita dengar kata sambutan dulu dari ya, penutup lah ya. Penutup dari Madonna. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Sobat Happy. Saya cuma mau ingatkan untuk teman-teman yang sudah selesai di Happy 5, ya, bagi yang sudah Happy 5, mana yang sudah selesai Happy 5 boleh angkat tangan. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang sudah selesai Happy 5. Dengan ya, nanti mereka yang akan menentukan pilihan apakah selesai di Happy 5 atau mau meneruskan jejak-jejak Pak senior kalian yang sudah lebih dulu masuk tim inti. Nah, kalau kalian akan masuk tim inti yang tadi dipresentasikan, kalian boleh pilih. Ya, apakah Happy Party, mau ambil bagian di Happy Party, jadi project, jadi di tim inti kalian akan banyak actionnya. Kalau di Happy 5 kan 1, 2, 3, 4 kali banyak bekali. Ibaratnya kamu diberikan teori, tapi di tim inti kamu praktek sekarang, mempraktekkan apa yang sudah kamu dapatkan, tapi disesuaikan dengan bidang minatnya masing-masing, passionnya kalian masing-masing. Happy Party kah, Happy Charity kah, Happy Sport kah, Happy Media kah, Happy Study kah, terus apa lagi tuh, Happy Trip. Ini yang baru ada. Sama kita sebenarnya ada mau wacana Happy Planner. Ini yang lagi wacana. Bicara Happy Planner nih kayak Maria ini kan sudah ada bikin seperti puding. Ada Calvin kalau nggak salah, kalian masih ingat ya di grup ya. Ini sudah ada jualan dagangannya nih, apa coklat teh mata. Ya, coklat mata. Boleh kenalin dikit dong, apa sih yang menjadi uniknya produk ini, boleh nih? Jelasin dulu sebentar. Sedikit khususnya buat entrepreneur ya. Jadi saya dan teman ada kerjasama untuk membuat satu bisnis. Nah, itu kecil-kecilan sih, teman es coklat ya, es coklat. Oke. Jadi es coklat kami itu ya dari yang kami coba dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Timur, kita udah survei, udah ngetes dari semua itu ada yang lebih enak, tapi lebih jauh lebih mahal, dan paling kita cuma beda 2 sampai 3 tingkat itu menurut subjektif kami. Tapi kalau dibilang enak, silakan coba. Coba aja. Untuk anak Epicom ada beda nggak? Masih promo buy one get one. Masih promo buy one get one. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau ada mau pesan atau yang ikut bantu jualin, kasih kenalin ke teman-teman kalian boleh ya. Itu yang kita harapkan. Kita saling mendukung, saling memberikan support untuk yang lain. Kalau ada usaha, silakan teman-teman di sini ada usaha keluarga atau usaha siapa kalian punya ide, silakan diskusi dulu ya, sharing dulu, kasih tahu sama Bapak. Biar nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Nah, ini yang Happy Planner, siapa tahu Happy 5 udah selesai, kalian, wah saya mau ambil lah, saya mau jadi Happy Planner gitu, saya mau jadi koordinatornya, PIC-nya, atau kalian mau ciptakan yang lain sesuai dengan bidang kalian. Kalian kepikiran apa, silakan, kita sangat terbuka di Epicom ini. Ini wadah kalian teman-teman, latihan dari perkara kecil, ditonton hanya berapa orang, kalian hanya memimpin berapa orang, itu latihan. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Kamu nyanyi di sini, maju di sini, MC di sini, kamu ngajarin teman-teman kamu walaupun jumlahnya hanya 1, 2, 3 orang, itu latihan. Percaya deh, perkara kecil kamu setia, Tuhan kasih perkara yang besar. Betul nggak? Itu janjinya Tuhan buat kalian semua. Jadi jangan mau yang gede-gede dulu. Bagaimana mungkin kamu bisa berdiri di depan banyak orang atau kamu memimpin orang banyak kalau yang kecil aja belum bisa. Betul nggak? Nanti yang ada mempermalukan diri sendiri. Jadi ini wadahnya. Mau perform, mau latihan, mau kalian mau nunjukin apa, ini justru wadahnya. Mungkin di gereja kamu gak punya kesempatan untuk mengeksplor diri kamu. Kalaupun ada, tuntutan syaratnya tinggi banget. Di sini kamu salah juga gak apa-apa, kamu masih belajar juga gak apa-apa, gak akan dimarahin, gak akan diomel-omelin gitu ya. Justru ini wadah untuk kalian untuk belajar sama-sama. Ya, tapi kalau dikasih kesempatan ya kalau bisa persiapan seperti tadi Brian,
Ya, baik Brian, Immanuel, Brian juga latihan yang kayak MC, semuanya persiapan yang bagus lah. Ini latihan buat kita semua. Dan satu hal yang Bapak ingatkan, ini saya tanamkan juga ke kita semua. Kalau kamu sudah memilih, jangan ragu-ragu, jangan pelin-pelan. Itu satu tuh prinsip. Apapun yang kamu pilih. Oleh karena itu, kalian harus ingat pilihan kamu menentukan masa depan kamu. Kamu kalau sudah milih A, harus konsisten. Jangan pelin-pelan, jangan kamu akhirnya ya asal-asalan milih. Oleh karena itu sebelum memilih pikirin, sanggup nggak, bisa nggak, mau nggak gitu. Kalau nggak mendingan nggak usah daripada nanti kamu paksain. Tapi kalau kamu masih mau belajar, oke saya belum bisa, saya belum sanggup, tapi saya suka, saya mau belajar, saya mau coba. Nah itu lebih gentle, itu jauh lebih bagus. Oke? Lalu kalau sudah menentukan pilihannya, tolong kalian buktikan dong. Ya, di sini saya tidak akan bentak-bentak kamu atau marah-marah. Saya hanya kasih nasihat aja. Ini saya sudah kasih kepercayaan. Saya kasih kepercayaan kamu ngajar, kepercayaan untuk pegang project, kepercayaan apapun yang kamu pegang, yang kamu dapatin. Please, jangan sampai kita dikasih kepercayaan lalu kita meremehkan atau tidak serius atau nggak menjalankan dengan baik. Ayo benahi dong. Makin hari makin lebih bagus, makin hari makin lebih bagus. Itu yang Bapak harapkan. Jadi suatu hari kamu akan gunakan itu dimanapun berada. Orang kasih kepercayaan kamu nggak akan mengecewakan itu. Jelas? Ya, itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Sama hari ini kita akan doakan dari happy 1, happy naik ke happy 2, happy 2 naik ke happy 3, happy 3 naik ke happy 4, happy 4 naik ke happy 5. Oke? Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih untuk sekali lagi panitia. Tepuk tangan sekali lagi buat panitia yang sudah bertugas. Ini Calvin ini belum tidur, tadi tidur cuma 2 jam karena ada nanganin orang ya yang sedang kena bacok katanya. Jadi dia harus tangani dulu habis dari luar kota. Saya juga mohon maaf tadi agak terlambat sedikit ya, lewat jam 10 lewat. Karena tadi malam saya dapat kabar dari istri saya dapat telepon dari teman kita. Ada 2 teman saya rekan itu sedang berduka. Yang satu adalah usianya nggak jauh sama saya, ya masih dulu pernah berjemaat pelayanan bersama-sama. Tapi dia karena pindah gereja, semalam dikabarin ya meninggal dunia karena dia jatuh dari kamar mandi. Saya nggak tahu ini penyakitnya apa. Jadi rencana saya nanti malam akan ke rumah duka. Jadi tadi itu sempat koordinasi dulu, nanya-nanya, ngobrol. Ya, cuman keluarganya masih berduka. Jadi mungkin habis ini saya akan ngurusin ke sana. Akan datang ke rumah duka. Lalu yang kedua, ada teman saya juga. Ini masih teman ini satu gereja dengan Bapak. Ya, anaknya, dia punya kakak, anaknya meninggal dunia, masih muda loh. Rencana mau kuliah ke China. Sudah beli semuanya, tinggal berangkat. Kalau nggak salah dalam minggu ini mau berangkat atau besok kalau nggak salah mau berangkat ke China. Kemarin malam dia jalan-jalan sama temennya, sama anak-anak muda nih ngumpul-ngumpul. Kan anak-anak muda suka ngumpul-ngumpul kan, ya kan suka ngumpul-ngumpul. Temennya dari Taiwan, temennya dari luar negeri datang ke Jakarta, ngajak dia tuh entah kemana jalannya saya nggak tahu. Naik mobil berempat. Dia nggak nyupir, ada temennya satu yang nyupir, dia sama temennya 3 orang. Kecelakaan loh, itu masuk berita loh, itu lihat mobilnya rengsek, mati 3, 1 masih hidup, supirnya yang nyupir masih hidup. Tapi padahal papanya itu baru ke New Zealand nganterin adiknya yang mau kuliah di sana. Ya dia belum pulang nih, nanti malam baru pulang tuh papanya. Dengar berita duka anaknya. Coba perhatikan di teman-teman anak muda. Ya, jangan sampai masa muda kamu sia-sia. Sayang banget kan, udah mau kuliah di China. Tapi memang takdir kita nggak tahu ya. Karena ini kecelakaan tunggal, bukan tabrakan karena ditabrak truk atau apa, ini kecelakaan tunggal. Nah kalau kecelakaan tunggal tahu nggak maksudnya? Bukan karena ada nabrak, bukan karena ada apa, bisa kecelakaan sendiri. Ini bisa banyak faktor, karena ngebut, bisa kan? Atau mungkin lagi bercanda-bercandaan di dalam mobil tuh sama teman-teman ketawa-ketawa atau apa, coba-coba iseng-iseng manuver, nyalip sana nyalip sini, tiba-tiba bisa nyemelain, jatuh, bisa kan? Bisa juga karena mabok misalnya. Pulang dari mana gitu, sama-sama nyupir mabok bisa. Banyak faktor karena kecelakaan tunggal. Betul nggak teman-teman? Nih hati-hati nih, kalian yang sudah kuliah, yang nanti di luar negeri atau anak-anak muda, kamu ngumpul-ngumpul sama teman boleh, janjian sama teman kamu di luar happy com boleh. Tapi please harus punya pengaruh yang bagus. Jangan kamu ikut-ikutan, jangan kamu dipengaruhi gitu loh. Ngerti nggak teman-temannya? Itu yang Bapak harapin. Saya merintis komunitas ini tujuan saya cuma satu-satunya, kamu punya leadership yang bagus. Orang ikut kamu, bukan kamu ikut orang. Jelas teman-teman. Karena saya percaya kalau orang ikut kamu, aman lah mereka. Karena kamu nggak mungkin yang ngajak-ngajak yang aneh-aneh kan. Gokil silakan, gaul silakan, tapi jangan sampai
membahayakan nyawa kamu, merusak nama baik kamu, dan menghancurkan masa depan kamu sendiri. Halo? Jelas sampai sini teman-teman? Kamu punya pengaruh ya. Kalaupun kamu dipengaruhi sama teman, please seleksi ya. Teman kamu ngajakin apa? Teman kamu ngomongin apa? Seleksi please. Kalau memang itu nggak suka, tidak sesuai dengan habit kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas kita, berani berkata no, tidak. Please, jangan, saya nggak mau. Kalau kamu tetap paksa saya ke sana, saya nggak mau. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan masa depan. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan kebahagiaan. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Baik, tim 5 yang masuk ke tim inti. Mereka ini orang luar biasa yang sudah selesai happy 1 sampai happy 5. Setia banget komitmennya teruji ya. Semoga pilihan mereka masuk bisa tim inti ya. Semoga. Kalau enggak ya masuk alumni. Oke? Awas masuk alumni ya. Iya. Terima kasih ya buat Brenda dari Kalimantan jauh-jauh datang ke sini hanya untuk ketemu kalian. Wow, masih ada yang di sini ya Jakarta ya. Nah boleh janjian lagi tuh teman-teman mau jalan bareng mau boleh ya. Terima kasih juga untuk Christina, tepuk tangan dong ya. Ini kita doakan ya. Ini Brian juga thank you. Kita doakan, ada berapa yang kita doakan. Jason yang akan ujian untuk memasuki kuliahnya nanti. Juga Brenda yang mau ke Taiwan. Christina rencana ke Singapura ya. Jadi ya, kalau Brian mah udah pasti ya. Sudah Presmul, Maria sudah di UPH ambil musik, luar biasa. Tinggal siapa lagi yang belum? Udah, ini yang kita mau doakan ya. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala. Calvin masih terus lanjut ya untuk dokterannya. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat siang ini kami bisa berkumpul di sini untuk kami bisa bertatap muka, kami bisa ngobrol, kami bisa kenal, kami bisa saling bersukacita bersama-sama di happy party ini. Kiranya ini mengikat tali persaudaraan kami sesama sobat happy. Kami punya keluarga baru, kami punya sobat baru, kami punya teman-teman yang baru, teman-teman di luar teman kami yang lain. Inilah sahabat kami, inilah kawan kami, inilah kakak-kakak kami, inilah cici-cici kami, ini koko-koko kami. Bahkan di sini mereka kenal dengan saya Tuhan, biarlah mereka pun bisa berteman dengan saya, mereka bisa jalin hubungan dengan Bapak, dan kita bisa membangun pertemanan, perkawanan untuk sama-sama menjadi generasi yang mau hidup bahagia, bukan generasi yang hidup dalam penderitaan apalagi penyesalan. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan telah pilih. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang Tuhan gerakkan, Tuhan yang pilih kalian dari sekian banyak anak remaja muda sekolah. Kamu mau di Happy Com ini, saya percaya itu semua karena berkat Tuhan bagimu. Itu sayangnya Tuhan bagi engkau, supaya engkau diselamatkan, supaya engkau dididik, supaya engkau dibina, supaya engkau melihat hidup yang sesungguhnya, kebenaran hidup yang sesungguhnya. Apa yang harus kalian lakukan supaya hidup kalian jangan sia-sia, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Semoga apa yang kamu terima, yang kalian dapatkan di Happy Com ini, ingat baik-baik, tanamkan dalam dirimu, pegang ini jadi prinsip hidupmu, dan ini akan mengawal perjalananmu menuju masa depan yang bahagia. Kami berdoa mengucap syukur untuk Happy 1 yang kedua, Happy 2 ketiga, Happy 3 keempat, Happy 4 kelima, dan Happy 5 yang akan memutuskan masuk ke tim inti atau tidak. Semua Tuhan saya serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak remaja muda ini, karena mereka adalah milik-Mu, mereka adalah kesayangan-Mu. Saya hanya alat, saya hanya perantara Tuhan. Saya hanya orang yang Tuhan percayakan untuk diberi kesempatan dapat melayani mereka. Tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Tuhanlah yang mengatur masa depan mereka. Tuhanlah yang akan membawa mereka terus naik dan bukan turun. Saya berdoa biarlah mereka menjadi generasi yang beriman, bukan cuma hanya beragama. Saya berdoa supaya mereka menjadi generasi yang mengalami pembaharuan, perubahan hidup yang lebih baik, bukan kemunduran dalam hidup mereka. Saya berdoa biarlah mereka membuat dampak, membawa pengaruh dimanapun mereka berada, di sekolah, di pergaulan, di tempat manapun mereka berada. Biar mereka menjadi terang Tuhan, mereka menjadi garam di tengah-tengah generasi angkatan teman-teman mereka ya Bapa. Terima kasih untuk komitmen yang sudah ada, biar mereka pegang terus setia menyelesaikan Happy Com ini sampai tuntas ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan hati, berikan semangat untuk yang akan ambil keputusan dari Happy 5.
supaya mereka bisa tahu mana yang akan mereka lakukan, supaya mereka bisa mengerjakan proyek-proyek untuk mengembangkan potensi bakat talenta mereka, sehingga mereka bisa berdaya guna di Happy Community Tuhan. Kami teringat untuk teman-teman kami, kakak-kakak kami yang akan kuliah, untuk Christina yang akan ke Singapura, untuk Brenda yang akan ke Taiwan Tuhan, untuk Jason yang akan ke Jerman. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan mereka bisa menikmati ke luar negeri. Terima kasih untuk papa mama mereka, keluarga yang mendukung mereka. Tapi Tuhan, kami berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang bisa dipercaya, mereka bisa diandalkan, mereka bisa menjaga hati, menjaga iman, menjaga pergaulan mereka. Kalau ada tantangan, ada ujian, ada tes-tes yang akan mereka lalui, kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka kecerdasan, berikan mereka kepandaian, berikan mereka daya ingat, berikan mereka ketenangan, berikan mereka kekuatan, berikan berkat-Mu, supaya mereka bisa melihat pertolongan Tuhan, dan mereka bisa menggapai impian mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di luar negeri ya Bapa. Kami berdoa buat yang kuliah di Jakarta, untuk Maria dan Brian Tuhan, yang sudah menetapkan keputusan dan sudah mengambil keputusan kuliah di tempat yang mereka pilih. Kami berdoa biar mereka pun bisa jadi terang di kampus, mereka bisa membawa dampak di kampus, mereka bisa melihat masa depan yang cerah di dalam kehidupan perkuliahan mereka. Kami berdoa buat teman-teman yang masih sekolah SMA, biarlah mereka juga bertanggung jawab Tuhan untuk menjadi terang di sekolah mereka, di kelas mereka, sehingga mereka semua akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak pengaruh, yang membawa kebahagiaan, bukan penyesalan. Kami berdoa buat Calvin, Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya, untuk ceritanya, untuk pengalaman hidupnya. Biarlah hidupnya terus Tuhan tuntun, bahwa dia untuk mengenalmu lebih dalam, bahwa dia untuk merasakan hadirat Tuhan, bahwa dia untuk merasakan jamahan Tuhan. Biarlah Calvin melihat mujizat kuasa pertolongan-Mu dinyatakan dalam kedokterannya. Tuhan, pakai biarlah ini juga menjadi rencana Tuhan yang indah membawa Calvin di dalam dunia kedokteran. Biar dia menjadi dokter yang baik, dokter yang terhormat, dokter yang membawa kebahagiaan. Apa yang menjadi masalah pergumulan hidup kami semua satu persatu, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sumber jawaban, sumber pertolongan turun atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Miriam yang sedang kuliah juga, Tuhan, tolong dia supaya dia pun bisa bertanggung jawab dan serius dan bisa meraih prestasi yang baik, mencintai Tuhan dan membawa hidupnya semakin dekat dengan Engkau. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke aktivitas kami, melakukan tugas kami, melaksanakan hari-hari kami. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, tipu daya setan, tipu daya manusia. Biarlah kami menyenangkan hati Tuhan, tidak menyakiti Kau, tidak menyakiti sama kami. Biar sepanjang pagi, siang, sore, dan malam nanti kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Semua yang percaya bahwa Yesus Tuhan adalah sumber berkat dan pertolongan kita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu dong. Salam happy. My choice is mine. Hai guys, ayo dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.